Halo Sobat Sosial, kabar gembira bagi para pelaku usaha bahwa saat ini resmi dibuka pendaftaran untuk para pengusaha untuk mendapatkan bantuan UMKM atau biasa disebut dengan bantuan produktif usaha mikro. Nah, segera mendaftar. Bagaimana cara dan syaratnya? Simak terus video ini sampai tuntas, jangan di skip sehingga Sobat Sosial tidak gagal paham dan bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. Wave Mile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya saat ini? Saya kira tentunya sangat luar biasa. Tetap terjaga kesehatan, selalu diberikan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Nah Sobat Sosial, saat ini saya akan memberikan informasi gembira, informasi penting kepada para pelaku UMKM ya, dalam hal ini para pedagang usaha kecil menengah, bahwa saat ini sudah resmi dibuka pendaftaran untuk mendapatkan bantuan atau BLT UMKM ya, untuk para pelaku usaha kecil menengah. Nah Sobat Sosial, saat ini UMKM atau bantuan BPUM ini merupakan bantuan yang saat ini diperpanjang di tahun 2021. Nah, kalau pada sebelumnya bantuan ini agak berbeda dari tahun 2020, dan di tahun 2021 ini ada banyak kebijakan yang dirubah sehingga Sobat Sosial harus mengetahui lebih jauh informasi ini. Nah, bagaimana juga dengan peserta UMKM yang sebelumnya di tahun 2020 yang sudah mendapatkan UMKM, apakah bisa mendaftar lagi atau sudah tidak bisa? Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi Sobat Sosial yang mungkin baru saja bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan selalu mengaktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Budi Sometimes yang terus mengabarkan berita tentang bantuan sosial. Nah, jika misalnya informasi ini bermanfaat, silakan Sobat Sosial untuk mengklik like dan juga bisa membagikan berita ini atau informasi ini kepada Sobat Sosial yang lain, ke media-media sosial yang lain, sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini. Dan bagi Sobat Sosial yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar YouTube. Nanti kami akan menjawabnya lewat chat ataupun lewat video-video yang terbaru. Dan bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Nah, saya akan melanjutkan informasinya. Nah, Sobat Sosial, bantuan UMKM kali ini itu dikhususkan untuk para pelaku usaha yang tentunya terdampak pandemi COVID-19. Dan ada beberapa kebijakan-kebijakan terkait penerima bantuan UMKM di tahun 2021 ini. Dan saya akan menyebutkan beberapa kebijakan atau kriteria dan syarat yang harus dipenuhi dan harus dilakukan oleh para calon penerima bantuan UMKM ini, termasuk dengan peserta UMKM yang di tahun 2020 itu kemarin juga sudah mendapatkan bantuan ini sebesar Rp2.400.000. Nah, kalau di tahun 2020 kemarin itu bantuan UMKM ini
boleh diusulkan oleh lembaga pengusul ya, juga dari koperasi dan UKM maksud kami. Dan saat ini di tahun 2021 itu hanya menggunakan satu pintu, yaitu di Dinas Koperasi dan UKM. Nah, itu artinya lembaga-lembaga pengusul ini itu sudah tidak bisa lagi untuk mengusulkan penerima UMKM. Jadi saat ini hanya menggunakan satu pintu, yaitu dari Dinas Koperasi dan UKM. Nah, itu yang berubah untuk di tahun 2021 ini. Jadi seperti misalnya lembaga pengusul PNM Mekar misalnya yang dulunya, itu saat ini sudah tidak bisa lagi untuk mengusulkan. Nah, yang kedua, kalau di tahun 2020 bantuan BLT UMKM ini sebesar Rp2.400.000, dan di tahun 2021 ini itu nominalnya berubah menjadi Rp1.200.000 untuk para pelaku UMKM. Nah, selanjutnya yang ketiga, apakah peserta UMKM ini yang dulunya sudah mendapatkan, apakah boleh mendaftarkan lagi atau seperti apa? Nah, saat ini untuk para pelaku UMKM yang di tahun 2020 yang sudah mendapatkan bantuan sebesar Rp2.400.000, itu sebaiknya tidak perlu mendaftar lagi, karena mereka akan berpeluang untuk bisa mendapatkan lagi ya, untuk bisa mendapatkan lagi bantuan sejumlah Rp1.200.000. Jika misalnya dari Kementerian Koperasi dan UKM menganggap bahwa peserta ini masih layak, tentunya berpeluang akan mendapatkan bantuan UMKM sebesar Rp1.200.000. Nah, Sobat Sosial, karena itu saya akan membacakan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan BLT UMKM ini, apakah berubah di tahun 2021 atau tidak. Karena itu saya akan langsung membacakan beberapa syarat. Di sini saya melihat ada 6 syarat untuk pelaku usaha yang ingin mendapatkan bantuan UMKM sebesar Rp1.200.000. Nah, yang pertama tentunya itu warga negara Indonesia, bukan warga negara asing. Itu syarat yang pertama. Yang kedua tentunya mempunyai KTP atau NIK ya, nomor induk kependudukan. Yang ketiga, mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima dan pengusul BPUM serta lampiran yang merupakan satu kesatuan. Kemudian yang keempat, bukan ASN, anggota TNI atau Polri, pegawai BUMN atau BUMD. Yang kelima, tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR. Jadi bagi Sobat Sosial yang mungkin saat ini mempunyai pinjaman di bank, dalam hal ini KUR, kemungkinan itu tidak akan bisa mendapatkan. Nah, selanjutnya untuk pelaku usaha mikro yang beralamat KTP dan lokasi usaha berbeda dapat melampirkan surat keterangan usaha atau SKU. Nah, itulah 6 syarat umum untuk bisa mendapatkan bantuan sosial tunai UMKM ya. Nah, Sobat Sosial, saat ini di wilayah Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso juga sudah mulai membuka pendaftaran BLT UMKM ini, dan itu dibuktikan lewat surat edaran, surat penyampaian dari pemerintah Kabupaten Poso, Dinas Koperasi
UMKM dan Perdagangan ya. Itu yang tertanggal 29 Maret tahun 2021 tentang penyampaian bantuan bagi pelaku usaha mikro atau BPUM tahun 2021. Nah, di sini bagi sobat sosial yang mungkin berada di wilayah Kabupaten Poso tentunya, saya akan membacakan surat ini ya. Surat ini ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Poso. Nah, menindaklanjuti surat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan bantuan bagi pelaku usaha mikro tahun 2021 dengan tujuan untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi COVID-19. Karena itu disampaikan kepada camat agar mengkoordinir semua pelaku usaha mikro yang berada di desa atau kelurahan untuk mendaftarkan masyarakatnya yang memiliki usaha yang tidak sedang menerima kredit usaha rakyat atau KUR di wilayahnya masing-masing dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, di sini artinya Dinas Koperasi sudah membuka ruang untuk mendaftarkan bantuan ini. Akan tetapi tidak sedang menerima kredit usaha rakyat atau KUR. Nah, adapun syarat ya yang harus diikuti, yang pertama adalah wajib mengisi formulir pendaftaran UMKM ya. Itu yang harus dilakukan. Yang kedua, fotokopi KTP elektronik. Yang ketiga, fotokopi kartu keluarga. Yang keempat, fotokopi surat induk berusaha atau surat keterangan usaha dari kepala desa atau kelurahan. Yang kelima, fotokopi NPWP bagi yang memiliki ya, hanya bagi yang memiliki. Kemudian foto usaha berwarna ya. Kemudian nomor HP yang dapat dihubungi secara langsung dan atau melalui pesan singkat atau WhatsApp. Selanjutnya, bantuan BPUM ini diberikan kepada pelaku usaha mikro yang belum pernah menerima dana BPUM atau telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya. Nah, itu artinya bagi yang sudah mendaftar atau yang di tahun 2020 sudah pernah mendapatkan bantuan UMKM, saat ini juga berpeluang untuk bisa mendapatkan. Jika dianggap masih layak, pastinya berpeluang untuk bisa mendapatkan bantuan 1.200.000. Selanjutnya, kepada kelurahan atau desa agar memisahkan berkas dan pengumpulan data pelaku usaha mikro yang belum pernah mengusulkan dan yang telah menerima dana BPUM di tahun 2020. Selanjutnya, dokumen persyaratan dan pengumpulan data yang belum pernah mengusulkan bantuan BPUM sudah diterima pada tanggal 3 bulan April tahun 2021 sesuai format terlampir dalam bentuk soft copy. Dan selanjutnya, BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah 1.200.000. Nah, itulah syarat dan informasi terkait pendaftaran bantuan UMKM untuk wilayah Poso ya, Sulawesi Tengah. Dan untuk menjaga protokol kesehatan, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan tidak menerima berkas yang diantar perorangan. Oleh sebab itu diharapkan kepada pemerintah kelurahan, desa ya, untuk bisa berkoordinasi ya dan membawa berkas itu kepada staf yang ditunjuk ya, sehingga ini bisa memudahkan. Dan ini tidak dilakukan secara perorangan tetapi kolektif. Jadi pihak dinas di Koperasi dan UMKM
itu hanya menerima lewat pengajuan yang ada di desanya masing-masing. Karena itu sobat sosial, bagi sobat sosial yang ingin mengajukan, silakan berkoordinasi dengan desa atau kelurahannya masing-masing. Nah, perlu diketahui juga atau ditegaskan kembali bahwa bantuan UMKM ini tidak didaftarkan secara perorangan tetapi kolektif melalui pemerintah desa atau kelurahan. Kedua, kalau tahun 2000 itu diusulkan oleh lembaga pengusul, saat ini hanya bisa diusulkan oleh lembaga, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi tidak ada lagi lewat lembaga pengusul. Dan juga untuk sobat sosial, untuk berhati-hati, tidak mudah mendapatkan berita-berita yang hoax tentunya, apalagi mendapatkan link-link untuk pendaftaran UMKM secara online, karena saat ini tidak semua wilayah itu menerima pendaftaran secara online. Ada beberapa wilayah yang melakukan pendaftaran secara online, dan untuk wilayah Kabupaten Poso itu mendaftarkannya langsung ya, mengisi formulir secara offline. Jadi tidak dengan menggunakan online. Jadi untuk berhati-hati dan pastikan bahwa link yang disebarkan itu merupakan link resmi dari Dinas Koperasi dan UMKM tentunya. Nah, sobat sosial, inilah informasi terkait BLT UMKM sebesar 1.200.000 untuk tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat kita semua. Nah, bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Salam sosial dan salam kemanusiaan.